guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Yudika dari kelas manajemen 226C, dan video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang minggu lalu yang sempat dipresentasikan, di mana judul materinya itu uji instrumen dan uji asumsi klasik. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas mengenai bahwa apa sih itu uji instrumen dan uji asumsi klasik. Nah, adapun pembahasan yang pertama itu konsep dasar uji instrumen, di mana uji instrumen itu merupakan proses evaluasi terhadap alat atau metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian, di mana tujuan utamanya itu untuk memastikan instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara valid dan konsisten. Nah, adapun validitas instrumen mengacu pada tingkat keakuratan alat ukur dalam menangkap konsep yang diteliti. Misalnya validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Sementara itu, reliabilitas mengindikasikan konsistensi hasil pengukuran jika instrumen diterapkan berulang kali dalam kondisi yang sama. Berbagai metode uji instrumen digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas, di antaranya yaitu yang pertama uji validitas isi, terus yang kedua itu validitas konstruk atau konstruk validity, yang ketiga konsistensi internal, yang keempat itu test retest reliability, yang terakhir itu uji split half reliability. Nah, adapun pembahasan yang kedua itu konsep dasar uji asumsi klasik, mana uji asumsi klasik itu merupakan prosedur pemeriksaan terhadap kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh data untuk menjalankan analisis regresi linear secara valid. Asumsi-asumsi ini meliputi normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, linearitas, dan autokorelasi. Terus ada pun uji normalitas, di mana metode uji normalitas ini yang umum digunakan. Yang pertama itu uji Kolmogorov-Smirnov, ini membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoretis. Terus yang kedua itu ada uji Shapiro-Wilk, di mana ini sangat sensitif untuk sampel kecil memberikan hasil statistik dan nilai. Terus yang ketiga itu analisis grafik, di mana histogram dan sama dengan plot digunakan untuk visualisasi distribusi data. Nah, selanjutnya itu uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa residual atau variabel dalam model regresi berdistribusi normal. Asumsi ini penting karena sebagian besar inferensi statistik bergantung pada distribusi normal. Terus adapun uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar residual dalam model regresi. Terus metode umum yang dipakai adalah Durbin-Watson test dan grafik residual plot. Selanjutnya uji linearitas, di mana uji linearitas itu adalah pemeriksaan untuk memastikan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam model regresi ada linear. Asumsi linearitas krusial karena metode regresi linear hanya valid jika hubungan tersebut berbentuk garis lurus. Metode untuk menguji linearitas meliputi ada 3. Yang pertama itu scatter plot, kedua uji lack of fit, dan yang ketiga itu analisis residual. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, di mana heteroskedastisitas adalah kondisi varians residual yang tidak konstan sepanjang nilai variabel independen yang melanggar asumsi homoskedastisitas pada regresi linear. Kondisi ini dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien dan kesalahan standar yang bias. Nah, metode deteksi heteroskedastisitas ini meliputi 3, yaitu yang pertama uji Gleiser, kedua uji Breusch-Pagan, dan yang terakhir yang ketiga yaitu scatter residual. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana
kolinearitas ini terjadi ketika variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi sangat tinggi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien dan menyulitkan interpretasi pengaruh variabel individual. Deteksi multikolinearitas ini umum dilakukan dengan pertama itu variance inflation factor atau FIV, yang kedua itu tolerance, dan yang terakhir itu kolerasi Pearson. Baik, itulah yang sempat saya paparkan sedikit mengenai materi yang minggu lalu dipresentasikan oleh kelompok dari kelas saya, di mana itu mengenai uji instrumen dan uji asumsi klasik. Jika tutur kata saya kurang baik dan kurang jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.